Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Iskandaria, asal kampus Universitas Dian Nuswantoro, Semarang. Di sini saya akan memaparkan tentang materi dari bab 1 sampai 7 di KMMI 2021, Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia. Service Excellent Coaching by Universitas Dian Nuswantoro, Semarang. Yang pertama, ada micro expression dan body language. Di micro expression itu kita belajar gimana sih cara mengetahui ekspresi lawan bicara dari muka mimik yang dikeluarkan, misal dari sedih, dari senang, bagaimana mengekspresikan tertawa, dan juga mengekspresikan kegugupan. Nah, di situ tuh kita belajar banyak. Terus yang kedua, body language. Body language itu bagaimana ketika kita berhadapan dengan lawan bicara itu kita harus bagaimana, misal bernegosiasi, apakah harus tangan terbuka ataupun dengan tangan tertutup, seperti itu. Lalu yang kedua ada coaching. Coaching ini adalah memahami lawan bicara. Bagaimana sih coaching? Bukan hanya lawan bicara sih, tapi juga cara mendevelop people untuk mencapai tujuan bersama, untuk how to train a leader to develop people. Seperti itu sih kalau saya tangkapnya. Kita juga bisa mengupgrade skill di bab coaching ini. Lalu di situ juga cara menemukan dari setelah coaching itu memunculkan aha moment. Aha moment itu nggak gampang menurut saya untuk mengeluarkan dari skill yang UMKM kita punya untuk bisa keluar. Nah, di situ kita belajar bagaimana cara memunculkan aha moment seperti itu. Lalu yang kedua ada dari beda, yaitu DAHK model, yaitu dasar, harapan, angan, dan kejutan. Nah, disitu belajar bagaimana cara mengeluarkan dasar, harapan, angan, dan kejutan dari UMKM, dari customer ke UMKM yang kita bina. Nah, itu kita belajar bagaimana cara memenuhi kualitas, memenuhi bagaimana harapan, dari apa sih yang diinginkan dari customer, apakah harus pelayanannya sendiri atau dari kualitas produk yang kita keluarkan, atau UMKM dan yang kita keluarkan, atau bagaimana. Nah, itu biasanya mereka juga berangan-angan apakah produk ini, misal yang waktu mendampingkan itu sesuai dengan harapan yang diharapkan atau bahkan tidak yang diharapkan, maksudnya di bawah ekspektasi yang diharapkan. Lalu ada kejutan seperti surprise lah, kita membeli sesuatu di jamur, misalnya kita membeli jamur lalu ada tambahan bonus satu produk lagi, misal dari gantungan kunci atau apa. Nah, itu bisa membuat aha moment sendiri, mengeluarkan aha moment seperti itu. Lalu ada pelayanan yang diinginkan konsumen atau TERAR. TERAR itu singkatan dari tangible, empathy, reliable, assurance, dan responsive. Nah, di situ kita gimana cara menumbuhkan kepercayaan konsumen. Mulai dari banyak sih, gimana kita memberikan empati dari konsumen, assurance atau jaminan kepercayaan bahwa ini loh produk UMKM ini benar-benar produk yang tidak salah memilih dari sisi customer, seperti itu. Lalu ada yang kelima, kecerdasan emosional dalam melayani customer. Nah, dari ibu ini sendiri mempelajari teknik hospitality, lebih menekan hospitality, yaitu ramah tamahan, kesopanan, keakraban, saling menghormati, kebersihan, dan kerapian. Di situ ya memang dari background hotel sendiri, bagaimana sih kita membuat customer itu nyaman ketika mereka membeli produk kita. Dari keramah tamahan itu sendiri kita bisa tahu sikap apa yang harus kita tonjolkan kepada konsumen supaya mereka mau membeli produk-produk dari UMKM dampingan kita. Nah, di situ kita mempelajari juga saling menghormati, saling respect terhadap dua sisi pihak. Jadi bukan hanya ingin dihormati, tapi juga harus menghormati kepada customer sendiri. Nah, di situ kita belajar di hospitality.
Lalu dari teamwork, itu kerjasama. Kita juga belajar di sana itu bagaimana cara kita bukan hanya bersikap idealis atau individualis, tapi kita harus bekerja dengan people dari berbagai background. Nah, kita tuh caranya gimana kita menyatukan pikiran untuk mencapai tujuan yang bersama. Lalu juga komunikasi, di situ juga belajar teknik komunikasi yang benar terhadap UMKM dengan customer itu sendiri. Itu belajar banyak juga. Terus yang terakhir ada slogan. Slogan itu yaitu seperti cara menyampaikan apa yang diinginkan dari slogan kita, apakah masuk sampai ke customer. Seperti rumusan kuat dari pernyataan, dari ini loh, dari produk kita yang ingin ditonjolkan kepada customer. Nah, tentu saja penulisan slogan itu gak sembarangan, pastinya melalui berbagai tahap yang harus diambil dari berbagai keputusan oleh UMKM itu sehingga bisa diterima oleh konsumen, seperti itu. Terus yang kedua harus jelas. Kenapa harus jelas? Karena kalau misal panjang banget atau bahkan pendek banget itu kadang belum bisa dimengerti oleh mereka, para customer, untuk apa sih maksud dari slogan yang mereka ingin tonjolkan. Lalu membujuk, sifatnya itu membujuk, gimana caranya mereka ini dari slogan itu bisa mendapatkan empati dari customer itu sendiri, seperti itu. Seperti contohnya itu slogannya Pertamina, pasti pas. Nah, dari pasti pas itu kan singkat, mulai dari ketika kita membeli bahan bakar itu kan pasti mulai dari nol ya. Nah, itu makanya muncullah pasti pas, seperti itu. Mungkin itu sih dari rangkuman ketujuh pertemuan KMMI dari yang saya tangkap. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.